Hai sahabat pemirsa, selamat datang lagi di Kraton Segoro Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada dari kalian yang saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Siapa viewers di sini yang sudah sekolah atau bekerja di zaman Soeharto? Gimana rasanya? Banyak yang menyangka bahwa kejatuhan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia adalah saat terjadinya krisis moneter pada tahun 98. Padahal Soeharto sudah mulai jatuh, bahkan keluarga cendana sudah mulai redup pada tahun 96 saat Ibu Tien Soeharto wafat. Wafatnya Ibu Tien saat itu dipenuhi isu kontroversial dan pandangan gaib di dalamnya. 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Banyak yang beranggapan bahwa lamanya Soeharto berkuasa ini akibat kediktatoran. Ya, ia tidak segan-segan membabat musuh politiknya. Tidak terhitung orang-orang yang keluar masuk penjara karena mengkritik Soeharto. Kebebasan berpendapat pun dibatasi dengan alasan menjaga keamanan, sehingga banyak para pengkritik memilih beraksi melalui sindiran yang berbentuk lirik-lirik puisi, musik, adegan film, dan lainnya. Dari sekian banyak anggapan masyarakat akan kekuatan Soeharto, ada sebagian yang berpikir bahwa kekuasaan Soeharto yang sangat lama itu tidak lepas dari pengaruh sang ibu negara, yakni Ibu Tien atau Fatimah Siti Hartina. Bagaimana mungkin seorang Soeharto, anak dari keluarga miskin yang penuh dilema, ya walau ada juga yang menyebut Soeharto keturunan bangsawan Mataram. Masa kecil dihabiskan dengan menggembala kerbau, menjadi orang terkuat di Indonesia menggantikan Soekarno. Ibu Tien Soeharto dianggap mempunyai tuah atau kekuatan spiritual yang bisa mengangkat derajat suaminya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Fatimah Siti Hartini atau Hajah Raden Ajeng Siti Hartini atau Ibu Tien Soeharto lahir di desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1923. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo. Orang tuanya adalah salah satu cucu Mangkunegoro III, keturunan Raja-Raja Mataram. Sehingga darah Raja-Raja Mataram juga mengalir di dalam diri Ibu Tien. Ini juga berarti darah Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir juga ada di dalam dirinya. Selain itu, Ibu Tien juga keturunan ke-17 dari Ki Ageng Selo, guru mengaji Joko Tingkir. Masa kecilnya sesuai dengan statusnya sebagai bangsawan. Ia pernah bersekolah di HIS Siswo yang merupakan sekolah kaum elit. Ia juga ikut les membatik dan mengetik, sangat kontras dengan Soeharto kecil yang menggembala kerbau. Pada 26 Desember 1947, Ibu Tien menikah dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad melalui perjodohan. Sifat Soeharto yang memegang erat adat Jawa, sangat percaya dengan wangsit-wangsit termasuk perkataan dan nasihat dari istrinya. Ibu Tien yang keturunan Raja-Raja Jawa. Bahkan Ibu Tien mendapat peranan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan Soeharto saat Soeharto menghadapi cobaan dalam karirnya di dunia militer. Salah satunya di mana ia dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro karena dituduh meminta uang kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Soeharto sempat terfikir untuk menjadi petani atau sopir taksi pada masa itu. Ibu Tien memberi saran, "Saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit dan bukan oleh sopir taksi. Seorang prajurit harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan kepala dingin, walaupun hatinya panas." Karena saran Ibu Tien inilah Soeharto berani menghadapi pengadilan militer yang menantinya. Namun nasib baik masih berpihak pada Soeharto. Jenderal Gatot Subroto memberikan saran kepada Nasution agar Soeharto dibebaskan dan dipindahkan ke sekolah staf dan komando Angkatan Darat di Bandung. Di sini karir Soeharto dibangun kembali hingga ia menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Ibu Tien dan Soeharto mempunyai 6 orang anak. Selama menjadi ibu negara, banyak keputusan penting dibuat Soeharto atas pengaruh Ibu Tien. Salah satunya adalah larangan poligami bagi PNS. Selain itu, Ibu Tien juga punya andil besar dalam dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah, Taman Buah Mekarsari, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Sekian lama masyarakat terbiasa dengan kepemimpinan Soeharto dan pergerakan dari Ibu Tien. Tiba-tiba pada Minggu 28 April 1996 bertepatan pada Idul Adha 1416 Hijriah pukul 5 pagi dini hari, rakyat Indonesia dikejutkan dengan berita wafatnya Ibu Tien secara mendadak, padahal tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Stasiun-stasiun televisi saat itu langsung menghentikan jadwal siaran mereka, berganti dengan siaran langsung di rumah duka. Selain itu, bendera setengah tiang pun dikibarkan di Indonesia, masa berkabung 7 hari. Ucapan duka cita datang membanjiri, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Bahkan beberapa pimpinan negara dari luar negeri langsung hadir di rumah duka. Salah satunya Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad. Kepergian ibu negara secara mendadak ini mengundang pertanyaan. Masyarakat menerka-nerka apa yang terjadi? Isu-isu liar langsung berkembang di tengah masyarakat, walaupun sudah diinformasikan bahwa Ibu Tien mendapat serangan jantung. Isu liar yang paling dipercaya saat itu adalah Ibu Tien bukan meninggal karena serangan jantung, melainkan tertembak oleh salah satu anaknya yang sedang bertengkar. Seperti yang diketahui, saat itu pemerintah sedang berambisi dalam proyek mobil nasional yang diberi nama Timor, yang sahamnya dimiliki oleh anak kelima Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra, atau yang biasa dipanggil Tommy Soeharto. Menurut isu yang berkembang, keputusan Soeharto memberikan hak penuh kepada Tommy untuk mengurus mobil nasional ini tidak disukai oleh anak ketiganya, yaitu Bambang Trihatmojo, yang sudah berpengalaman di bidang perakitan mobil melalui PT miliknya yaitu PT Bimantara Citra. Rasa tidak suka ini membuat hubungan antara keduanya renggang hingga berujung kepada pertengkaran. Sabtu malam 27 April 1996, Bambang dan Tommy kembali terlibat adu mulut. Semakin lama semakin memanas. Suasana makin tidak terkendali. Bambang mengeluarkan pistol yang dibawanya, begitupun dengan Tommy yang juga membawa pistol. Kedua kakak beradik itu saling baku tembak dan kejar-kejaran. Ibu Tien yang melihat kedua anaknya saling menembak segera berlari untuk melerai mereka. Namun sayang, saat Ibu Tien berusaha mendekati Bambang, Bambang secara tidak sengaja menarik pelatuk pistolnya. Suara tembakan ini membuat Bambang dan Tommy terdiam sejenak. Mata mereka terpaku pada tubuh sang ibu yang ambruk ke lantai dengan darah membasahi dadanya. Ternyata peluru dari senjata Bambang mengenai tepat jantung sang ibu. Segera Ibu Tien dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dilarikannya Ibu Tien ke RSPAD membuat masyarakat semakin yakin dengan isu itu. Mengapa harus Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat? Mengapa buka Rumah Sakit Jantung Harapan Kita milik keluarga? Isu terus berkembang, mengatakan bahwa itu untuk menjaga rahasia Ibu Tien yang tertembak. Tentunya rumah sakit tentara lebih aman untuk hal ini. Itulah rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Saat itu pihak istana tidak terlalu menanggapinya, karena suasana duka yang terlalu dalam. Tidak ada waktu untuk menanggapi isu-isu yang berkembang. Bahkan dikabarkan Soeharto terus menangis seharian. Hanya terlihat tegar saat televisi menyorotnya. Setelah wafatnya Ibu Tien, Soeharto kembali kepada aktivitasnya sebagai presiden. Tapi jelas terlihat bahwa Soeharto menjadi lemah secara politis dan emosional. Hingga sampailah pada krisis moneter 1998 dan reformasi yang membuatnya lengser. Sebenarnya lengsernya Soeharto ini sudah banyak diramalkan oleh para ahli kebatinan. Kekuasaan Soeharto dianggap selesai pada tahun 1996 saat Ibu Tien wafat. Ibu Tien, keturunan para raja, dianggap sebagai Ken Dedes dunia modern. Ibu Tienlah poros utama kekuatan Orde Baru. Ia dianggap mempunyai wahyu ke Prabon, di mana pria yang berhasil menjadi suaminya akan menjadi penguasa Nusantara. Ken Dedes merupakan istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, lalu diperistiri oleh Ken Arok setelah ia membunuh Tunggul Ametung, karena gurunya mengatakan bahwa keturunan Ken Dedes akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Wahyu ke Prabon yang dimiliki Ken Dedes dianggap turun kepada Ibu Tien.
Soeharto menjadi penguasa Nusantara, namun wahyu keprabon itu akan sirna setelah pemiliknya meninggal. Itulah mengapa ahli kebatinan menganggap kekuasaan Soeharto berakhir pada 1996. Krisis moneter 1998 hanya penutup cerita saja. Sebenarnya sebelum kepergiannya, Ibu Tien sudah menyampaikan kepada Soeharto agar tidak maju lagi menjadi presiden. Saat itu Soeharto mengiyakan permintaan istrinya tersebut, namun kenyataannya lain. Soeharto maju kembali dalam sidang umum MPR tahun 1998 atas bujukan kolega-koleganya. Dan tidak lama, kolega-koleganya itu memanfaatkan krisis moneter dan aksi demo masyarakat supaya Soeharto mundur. Ya, begitulah politik. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada hanya kepentingan. Onde-mande. Selain isu tertembak oleh anaknya, berkembangnya kisah Ken Dedes dunia modern, juga ada isu yang berkembang tapi kurang populer, yaitu Ibu Tien dikutuk oleh Nyi Roro Kidul. Ibu Tien dianggap telah mengingkari janji dengan Nyi Roro Kidul. Kutukan ini juga mengakibatkan Soeharto lengser dan anak-anaknya jadi pesakitan. Hal ini diungkapkan oleh paranormal terkenal dan kerabat cendana yakni Permadi SH. Ibu Tien dianggap mempunyai kekuatan magis dan juga membuat suaminya berkuasa atas perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Tidak dijelaskan secara detail apa bentuk dan syarat perjanjiannya. Anggapan Ibu Tien menjadi tumbal kutukan Nyi Roro Kidul ini diperkuat dengan waktu wafatnya pada Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ibu Tien yang dikorbankan. Isu-isu liar yang awalnya coba didiamkan, akhirnya membuat keluarga cendana gerah hingga mereka menerangkan penyebab wafatnya Ibu Tien secara rinci. Baik dari Pak Harto dalam bukunya, Mbak Tutut melalui media sosialnya, atau orang-orang terdekat cendana. Begini kronologinya. Dimulai pada Jumat sore 26 April 1996, Pak Harto dan rombongannya sedang memancing di perairan Anyer. Saat itu hanya 2 ekor ikan yang berhasil ditangkap Pak Harto. Ia sempat heran karena ini tidak seperti biasanya. Mungkin ini adalah pertanda akan kepergian Ibu Tien. Karena cuaca yang semakin memburuk, kapal rombongan Pak Harto merapat ke kapal TNI Angkatan Laut yang lebih besar dan pindah ke sana. Setelah badai reda, esoknya Sabtu pagi 27 April 1996, Pak Harto kembali ke Jakarta. Nah, saat Pak Harto memancing pada Jumat sore, Ibu Tien sedang mengunjungi sentra pembibitan buah mekarsari. Banyak tanaman yang sedang berbuah saat itu. Melihat banyak yang berbuah, Ibu Tien terlalu asyik dan gembira, sehingga melupakan anjuran dokter agar tidak terlalu kelelahan. Ya, Ibu Tien ini didiagnosa tengah mengidap penyakit jantung. Hari Sabtu itu, saat Pak Harto kembali ke Jakarta dan bertemu Ibu Tien cuma lebih banyak istirahat karena kelelahan. Pada minggu sekitar jam 4 dini hari, tiba-tiba Ibu Tien mengeluh kesulitan bernafas. Pak Harto bertanya, apakah dadanya sakit? Ibu Tien menjawab tidak ada yang sakit, hanya kesulitan bernafas saja. Pak Harto kemudian memerintahkan ajudan agar menyiapkan ambulan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Di dalam ambulan ada Soeharto, Tommy, dan Sigit. Sesampainya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, tim dokter kepresidenan segera bertindak. Segala upaya dilakukan karena saat itu kondisi Ibu Tien semakin memburuk dan kritis. Tapi bagaimanapun manusia berusaha, jika takdir kematian telah tiba, maka tidak bisa ditunda. Akhirnya Ibu Tien menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 5:10 pagi. Itulah kronologi yang diceritakan oleh Pak Harto di dalam bukunya Mbak Tutut dan Keluarga Cendana. Sekian kisah wafatnya Ibu Tien, beserta isu-isu yang berkembang seiring dengan kematiannya. Anda sendiri percaya yang mana? Apakah Ibu Tien wafat karena penyakit jantung? Atau karena tertembak oleh Bambang? Sampai jumpa pada kisah-kisah lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari Kraton Segoro Channel.